قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah An-Nazi'at, dan kita masuk pada ayat 6 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufur rajifatu tatba'uhar radifatu qulubu yawma idzi wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna idhaman nakhirah qalu tilka idzan qarratun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa idza hum bisahirah. Yauma tarjufur rajifah, pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam semesta. Tatba'uhar radifah, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan yang kedua. Qulubu yawma idzi wajifah, hati manusia pada waktu itu sangat takut sekali. Absaruha khashi'ah, pandangan mereka tertunduk hina. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, orang-orang kafir itu berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? A idza kunna idhaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Qalu tilka idzan qarratun khasirah, maka orang-orang kafir pun berkata, kenapa handphone ini? Afwan. Inilah kalau mengaji pakai handphone ini jadi tergantung sinyal dia. Qalu tilka idzan qarratun khasirah, mereka berkata kalau demikian itu adalah satu pengembalian yang merugikan. Fa innama hiya zajratu wahidah, sungguh pengembalian itu hanya satu kali tipuan saja. Fa idza hum bisahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa surah An-Nazi'at ini adalah surah Makkiyah. Di antara tanda kuat bahwa surah-surah itu disebut Makkiyah adalah menceritakan tentang hari kiamat. Jadi kalau ada surat-surat menceritakan tentang hari kiamat, berarti itu alamat bahwa surat itu adalah Makkiyah. Karena kalau Madaniyah itu lebih banyak kepada hukum-hukum ibadah, salat, puasa, zakat, haji, itu semua surah-surah Madaniyah. Lah kemarin kita sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat. Untuk apa sumpah itu? Untuk satu hari yang sangat luar biasa kejadiannya. Itulah yang disebut dengan Yaumul Qiyamah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma tarjufu ar-rajifah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam semesta. Tatba'uha
ar-radifah. Tiupan pertama itu lalu diiringi oleh tiupan yang kedua. Dua ayat ini menceritakan tentang tiupan sangkakala Israfil. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Amr ibn As, seorang sahabat pencatat hadis terbanyak Nabi SAW. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu an hafalannya, tapi kalau Abdullah ibn Amr ibn As ini tulisannya. Kata Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, dia mengatakan, Ja'a Arabi ila Nabi SAW. Seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW. Faqala massurur ya Rasulullah. Maka orang ini berkata, wahai Rasul, bentuk sangkakala Israfil itu seperti apa? Maka Nabi SAW mengatakan, qarnun yanfukhu fihi. Bentuknya seperti tanduk yang ditiup. Kita tahu bahwa bentuk tanduk itu kan kecil, besar, 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 besar kan gitu ya. Bentuk tanduk kan begitu. Nah, Nabi SAW menyebutkan bahwa bentuk dari sangkakala itu seperti tanduk yang ditiup, dan tidak menjelaskan berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa besarnya. Yang jelas bahwa sangkakala ini sangat besar sekali. Bahkan tiupannya, sekali tiup saja Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Qari'ah itu adalah suara yang keluar dari moncong sangkakala. Itu disebut qari'ah namanya. Lihat dampak daripada suara yang keluar daripada moncong sangkakala yang ditiup Israfil, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nas. Pada hari itu manusia seperti kapas yang dihambur-hamburkan. Bayangkan, manusia sudah tidak ada lagi harganya. Nyawa melayang begitu saja, dan tidak ada yang selamat kala itu, karena sekali tiupan sangkakala Israfil itu tanda daripada kehancuran alam semesta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kapan Israfil itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala itu? Kita tahu bahwa sebelum diutusnya Nabi SAW, Israfil belum meletakkan moncong sangkakala itu di mulutnya. Tapi setelah Nabi SAW diutus, maka dia sudah mulai meletakkan moncongnya di mulutnya, tinggal ditiup saja. Menunjukkan bahwa diutusnya Nabi SAW mengakhiri seluruh para nabi dan rasul, dan umat yang akan dipimpinnya menjadi umat terakhir bagi umat-umat yang mengikuti nabinya. Kalau rasulnya sudah rasul yang terakhir, berarti umatnya juga umat terakhir. Kalau sudah umat terakhir, berarti tidak akan ada rasul muncul dan tidak akan ada umat lagi muncul. Kalau itu yang terjadi, berarti kita menunggu akhir daripada kehancuran alam semesta. Karena bumi itu diperuntukkan untuk kita manusia. Kalau sudah tidak ada manusia lagi, untuk apa bumi diciptakan? Tinggal menuju kehancurannya saja. Makanya satu hari Nabi SAW tidak bisa makan dengan enak, minum dengan enak, dan tidur dengan nyenyak, dan raut mukanya murung. Sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kenapa Rasul seperti itu? Tidak biasanya yang selalu murah senyum, riang gembira, dan suka menyenangkan para sahabatnya. Kata Nabi SAW, kaifa un'am wa qad iltaqama sahibus suri surah.
Bagaimana mungkin aku akan merasakan lezat hidup, kata Nabi, kalau pemilik trompet itu sudah siap-siap meniupkan sangkakalanya? Bagaimana aku bisa nikmat hidup, kata Rasul? Nikmat makan, nikmat minum, nikmat untuk tidur, bagaimana mungkin aku bisa lakukan? Sementara pemilik trompet sangkakala itu sudah siap meniupkan. Artinya bahwa para ulama mengatakan bahwa trompet itu sudah ada di mulutnya, tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tiup, tiup. Sekali tiup, Allah katakan yauma tarjufur rajifah. Pada hari itu ketika tiupan pertama menggoncangkan alam semesta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan waktu kapan ditiupnya sangkakala, Rasul tidak pernah menyebutkan tanggalnya, bulannya ataupun tahunnya. Tapi Nabi SAW hanya menyebutkan harinya saja. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ati. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, sebaik-baik hari adalah ketika matahari terbit di hari Jumat. Itu sebaik-baik matahari apabila muncul di hari Jumat. Kenapa? Karena kalau di hari Jumat sudah tidak ada matahari, artinya kiamat. Tapi kalau masih ada matahari, berarti bumi ini masih baik-baik saja. Makanya Nabi SAW mengatakan, fihi khuliqa Adam, wa fihi uhbita, wa fihi tiba alaihi, wa fihi mata, wa fihi taqumus sa'ah, wa ma min dabatin illa wa huwa musikhatun yaumal jum'ati min hini tusbih hatta tatlu asy-syamsu syafaqan minas sa'ati illal jin wal insa. Kata Nabi SAW, kenapa hari Jumat adalah hari terbaik ketika terbit matahari? Karena hari Jumat itu, kata Nabi SAW, di hari inilah Adam diciptakan. Di hari ini pula Adam diturunkan dari sorga. Di hari ini pula taubat Adam diterima. Di hari ini pula Adam diwafatkan. Dan di hari ini pula kiamat dibangkitkan. Dan tidak ada binatang melata satupun kecuali mereka menunggu pada hari Jumat sejak subuh sampai terbit matahari, karena mereka takut akan datangnya kiamat, kecuali jin dan manusia yang mereka tidak paham sinyal-sinyal ini. Jadi binatang itu setiap hari Jumat itu mereka ketar-ketir dan khawatir, jangan-jangan besok sudah tidak ada matahari lagi. Sehingga ketika kemudian matahari menyingsing di pagi hari, binatang-binatang ini akan senang. Kenapa? Rupanya besok tidak jadi kiamat. Tapi manusia tidak paham itu. Yang tahu hanya binatang saja. Dari sini kita tahu bahwa Israfil itu meniupkan sangkakala di hari Jumat. Makanya kenapa hari Jumat itu menjadi hari istimewa ulang tahun kaum muslimin di penjuru dunia, dan dibuat hukum-hukum yang tidak ada di hari-hari yang lain selain Jumat. Banyak amalan di hari Jumat kan yang diperintahkan tuh, salat Jumat, memperbanyak salawat, memperbanyak doa di waktu-waktu mustajab, kemudian membaca surah Al-Kahfi menurut pendapat ulama yang mensahihkan riwayatnya, dan begitu seterusnya. Jadi hari Jumat itu hari istimewa yang Allah anugerahkan kepada kita, dan di hari ini pula lah kiamat dibangkitkan. Tentang masalah tiupan sangkakala, ulama memang berselisih pendapat tentang tiupan sangkakala ini. Ada yang mengatakan bahwa tiupan sangkakala ini ditiup hanya 2 kali saja. Jadi Israfil itu hanya meniup sangkakala 2 kali tiupan saja. Dan inilah yang diambil oleh pendapat Abdullah ibn Abbas, kemudian pemimpin para tabi'in Hasan al-Basri, kemudian seorang ahli tafsir terkemuka Qatadah ibn Di'amah,
dan juga Al-Qurtubi serta Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, mereka mengatakan bahawa tiupan itu cuma 2 kali saja. Adapun tiupan yang pertama itu disebut nafkhatu faja was-sa'q. Artinya tiupan kejutan sekaligus tiupan kematian. Terkejut kemudian mati. Ya. Adapun tiupan yang kedua adalah nafkhatul ba'ts. Tiupan yang membangkitkan seluruh manusia yang mati. Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menyebutkan perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, qala Ibnu Abbas, huma nafkhatani al-ula wa tsaniyah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan keduanya adalah 2 tiupan. Tiupan pertama dan tiupan yang kedua. Wa hakadha qala Mujahidun wal Hasan wa Qatadatu wadh-Dhahhak wa ghairu wahid. Kata Imam Ibnu Katsir, itu pula yang dikatakan Imam Mujahid, Hasan Al-Basri, Qatadah dan Imam Dhahhak dan ulama-ulama yang lainnya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ma baina nafkhataini arba'un. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Bukhari, jarak antara 2 tiupan itu adalah 40. Jarak antara 2 tiupan itu adalah 40. Apa maksudnya? Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau disepakati Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan baina nafkhataini arba'un. Jarak antara 2 tiupan sangkakala itu 40. Qalu, para sahabat berkata kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, ya Abu Hurairah, arba'una yauman, apakah yang dimaksud Rasul itu 40 hari? Faqala, maka Abu Hurairah mengatakan, fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Qalu, maka sahabat yang lain mengatakan, arba'una sanatan, apakah yang dimaksud 40 itu 40 tahun ya Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Qalu, mereka berkata lagi, arba'una syahran, apakah 40 bulan wahai Abu Hurairah? Qala, Abu Hurairah mengatakan, fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Seolah-olah Abu Hurairah ingin katakan, ya bisa 40 hari, bisa 40 tahun, bisa 40 bulan, karena Rasul tidak menyebutkan itu, hanya menyebutkan kalimat 40. Jadi ada banyak kemungkinan. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa juga 40 tahun jarak tiupan pertama dan kedua itu. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu melanjutkan hadisnya, wa yabla kullu syai'in minal insan illa ajabudz dzanabi fihi yuraqqibul khalq thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqalu. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan hadisnya, dia mengatakan, semua bagian manusia saat tiupan 40 itu semua akan hancur binasa, tidak ada yang tersisa. Kemudian kata Abu Hurairah, kecuali 1, tulang ekor manusia itu tidak akan dihancurkan dengan tiupan ini. Padahal dampak tiupan ini kita bisa lihat. Laut tertumpahkan ke daratan. Gunung-gunung bisa hancur seperti kapas yang berterbangan. Bumi yang kokoh digempakan sekali gempa. Tidak ada satupun bangunan kecuali robohkan. Bahkan dampak tiupan ke langit juga, bintang-bintang bisa roboh, langit bisa pecah dan belah. Bahkan malaikat semua mati. Malaikat makhluk yang kuat semua mati. Jin juga mati, apalagi manusia. Makanya wajar kalau seandainya di sini dikatakan dan semua bagian manusia akan hancur total. Tetapi Allah takdirkan
ada makhluk yang tidak akan hancur saat kiamat. Apa itu? Tulang ekor manusia. Karena ada Imam Al-Barbahari, kalau tidak salah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, menyebutkan 7 makhluk atau 8 makhluk yang tidak akan hancur saat kiamat. Salah satunya sorga neraka, kemudian aras, kemudian kursi, kemudian ruh, kemudian tulang ekor, dan saya lupa, pokoknya ada sekitar 7 atau 8 makhluk yang tidak akan hancur saat kiamat. Lah salah satunya adalah tulang ekor manusia. Kenapa tulang ekor manusia tidak hancurkan? Walaupun seandainya manusia itu dikremasi lah, dibakar sampai jadi abu gitu kan, tulang ekor itu tidak akan hancur. Walaupun mungkin tidak bisa dilihat kecuali oleh alat pembesar, tapi Allah takdirkan itulah satu-satunya dari anggota badan kita yang tidak akan hancur. Alasannya apa? Kata Nabi SAW, dari tulang ekor manusia itulah manusia akan dibangkitkan. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhan sayuran. Dalam riwayat, "Tsumma yanzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqalu laisa minal insani syai'un illa yabla illa adman wahidan wa huwa ajbudz dzanabi wa minhu yuraqibul khalqu yaumal qiyamah." Kemudian Allah akan menurunkan hujan dari langit, maka mereka pun akan tumbuh seperti tumbuhan tunas sayuran. Tidak ada di badan manusia sesuatu apapun kecuali hancur, binasa, kecuali satu tulang kecil yang disebut dengan tulang ekor. Dan darinya lah akan dibentuk manusia pada hari kiamat, tentu setelah tiupan sangkakala yang kedua. Ya, tapi dari sini kita tahu bahwa jarak kehancuran alam semesta itu adalah saat antara tiupan pertama dan kedua. Disitulah kehancuran total luar biasa, yang Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana gunung-gunung dihancurkan, lautan bahkan diluapkan menjadi api, bahkan akan kering, kemudian bumi akan digoncangkan, dan begitu seterusnya. Itu antara 2 tiupan terjadi. Bahkan seluruh makhluk yang diciptakan Allah dari makhluk-makhluk berakal, malaikat, jin dan manusia mati. Bahkan ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala berseru kepada semua makhluk yang sudah dihancurkannya. Allah katakan, limanil mulkul yaum. Sekarang kalian tahu siapa yang berkuasa hari ini. Itulah yang Allah isyaratkan dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, raja di hari ketika manusia dibangkitkan. Tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Limanil mulkul yaum. Sekarang kalian tahu milik siapa kekuasaan ini. Tidak ada yang menjawab. Semua makhluk sudah dihancurkan, sudah dibinasakan, malaikatnya, jinnya, manusianya, sehingga Allah hanya bisa menjawab sendiri dan mengatakan, lillahil wahidil qahar. Kekuasaan ini milik zat yang satu, yang maha perkasa lagi maha kuat luar biasa. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah menyerukan, ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang congkak dan sombong itu? Mana Namrud, mana Fir'aun, mana Qarun, mana orang-orang yang mengaku Tuhan itu? Semua dibinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kita tahu bahwa jarak tiupan pertama ke kedua itu berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an adalah 40. Tanpa menyebut 40 hari, 40 bulan ataupun 40 tahun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang pertama kali mendengar tiupan itu? Ketika Israfil meniupkan sangkakala itu, siapa yang pertama kali mendengar? Disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu an, dalam sebuah hadis yang panjang sekali diceritakan, penggalannya adalah thumma yunfakhu fi suri fala yasma'uhu ahadun illa asghalitan wa rafa'alitan. Qala wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawdha ibilihi. Qala fayas'aku wa yas'akun nas
thumma yursilullah aw qala yunzilullahu mataran ka'annahu tallu awidhallu. Nu'man, ya, rawi hadis asyak, fatambutu minhu ajsadun nasi thumma yanfukhu fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala pertama. Tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali dia memasang pendengarannya lalu menjulurkan lehernya. Seperti ini. Kan kalau kita dengarkan biasa gini. Ya. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali dia akan memasang pendengarannya dan berusaha menjulurkan lehernya. Beliau bersabda, maka orang yang pertama kali mendengarnya adalah seseorang yang tengah memperbaiki telaga untanya, kolam unta untuk minum itu. Beliau berkata, dia pun tiba-tiba mati setelah mendengar itu. Dan orang-orang pun mengikuti kematiannya. Kemudian Allah mengirim, atau beliau berkata, menurunkan hujan gerimis atau naungan. Nu'man salah seorang rawi ragu-ragu yang mana satu. Kemudian Allah menumbuhkan atau membangkitkan jasad-jasad manusia. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan Allah terhadap mereka masing-masing. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumanna as-sa'atu wa thawbuhuma bainahuma la yatwiyanihi wa la yatabaya'anihi wa la taqumanna as-sa'atu wa qad halaba likuhatahu la yat'amuhu wa la taqumanna as-sa'atu wa qad rafa'a luqmatahu ila fi wala yat'amuha wala taqumanna sa'ah warrajulu yalitu haudahu la yasqi minhu. Kata Nabi SAW, hari kiamat benar-benar terjadi. Sampai-sampai ada dua orang yang sedang jual beli pakaian, namun belum sampai melipat dan menyelesaikan transaksinya, tiba-tiba mati. Kemudian kata Rasul, kiamat benar-benar terjadi. Sampai-sampai ada seseorang yang sedang memerah susu, namun belum sempat memerahnya, tiba-tiba dia meninggal. Kemudian Rasul mengatakan kiamat benar-benar terjadi sampai-sampai ada seseorang yang sudah mengangkat sesuap makanan ke mulutnya, namun ia tidak sempat memakannya, dia pun binasa. Kemudian Rasul mengatakan, dan sungguh kiamat akan benar-benar terjadi sampai ada seseorang yang sedang berdiri di tepi telaganya, namun dia tidak sempat meminumnya, keburu binasa. Lihat bagaimana pengaruh sangkakala ini. Pengaruh yang dahsyat luar biasa. Sekali dengar dalam kondisi apapun langsung jatuh kemudian mati. Seperti tadi, tidak sempat jual beli, tidak sempat minum, tidak sempat makan, tidak sempat berdiri, semua langsung mati. Itu dampak daripada tiupan sangkakala yang pertama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun sangkakala tiupan yang kedua, itu adalah jarak antara tiupan pertama ke kedua yang 40 itu. Disitulah terputusnya azab kubur. Jadi azab kubur terputus. Tidak ada lagi azab kubur. Sehingga ketika kemudian tiupan yang kedua ditiup oleh Israfil, orang-orang kafir kemudian menyangka mereka tidak akan dibangkitkan karena sudah tidak ada lagi azab kubur itu. Dari sini keyakinan ahli sunnah wal jamaah, apakah azab kubur itu munqati atau mustamir, terputus atau terus menerus? Maka pendapat yang rajih wallahu alam bahwa terputus dengan tiupan sangkakala yang pertama. Inilah memutus azab kubur, artinya sudah tidak ada lagi alam barzah. Semua manusia ditidurkan, mukminnya kafirnya. Mereka ditidurkan, menunggu kiamat dibangkitkan. Ketika Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, disitulah orang-orang kafir mengatakan, ya wailana man ba'athana min marqadina. Duhai celaka, siapa yang membangkitkan aku dari tidurku? Karena dia sangka setelah tiupan yang pertama mereka tidak akan dibangkitkan lagi.
Mereka akan terus ditidurkan. Mereka sudah istirahat menurut keyakinan mereka. Tapi tatkala Allah perintahkan Israfil untuk tiupan yang kedua, rupanya mereka tidak berakhir sampai di situ. Rupanya ada kehidupan setelah alam barzah. Itulah yaum al-akhirah. Makanya mereka mengatakan, ya wailana man ba'atsana mim marqadin. Duhai celaka, siapa yang membangkitkan aku dari tidurku ini? Tetapi orang-orang yang beriman, mereka sangat senang dengan kehidupan akhirat, dan mereka pun mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini semua janji dari Allah. Rupanya benar ucapan para nabi itu. Ucapan para rasul itu rupanya benar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu pendapat bahwa tiupan itu 2 kali. Tapi ada yang mengatakan bahwa tiupan sangkakala Israfil itu 3 kali. Itulah yang kemudian dipilih pendapatnya oleh sebagian para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mereka mengatakan bahwa tiupan sangkakala itu bukan 2 kali, tapi 3 kali. Yang menguatkan ini di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, termasuk Ibnul Arabi, pakai lam, Ibnul, bukan Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi tokoh sesat. Kalau Ibnul Arabi itu ulama ahli sunnah wa jamaah. Mereka membagi tiupan itu menjadi 3. Tiupan yang pertama, tiupan kejutan. Terkejut semua manusia. Ya. Ada apa ini? Ya. Tiba-tiba kemudian ada suara yang masuk ke telinga dan memecahkan gendang telinga. Mereka pun terkejut luar biasa. Ada apa ini? Semua manusia terbelalak. Kemudian tiupan yang kedua baru kemudian membinasakan semua makhluk. Baru tiupan yang ketiga, itulah tiupan kebangkitan. Itulah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Asy-Syaukani dan Ibnul Arabi. Tapi wallahu alam, pendapat yang kuat wallahu alam adalah pendapat yang pertama, bahwa tiupan itu cuma 2 kali. Kenapa? Karena Rasul mengatakan hadza huma nafakhatani. Dalam hadis Abu Hurairah adalah 2 tiupan yang jarak antara tiupan pertama dan kedua 40. Tidak menyebutkan 3 tiupan di sini. Jarak 2 tiupan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kembali ke surat. Allah mengatakan tatba'uhar radhifah. Tiupan pertama itu akan diiringi dengan tiupan yang kedua. Ahli tafsir seperti dikatakan Imam Mujahid, dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tarjufur rajifah, pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan. Imam Mujahid rahimahullah taala mengatakan maksudnya adalah menggoncangkan di sini artinya tazalzalul ardu wal jibalu, di mana bumi dan gunung-gunung digempakan oleh Allah. Lihat dalam Al-Qur'an, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah tidak katakan idza zulzilatil ardu zilzalan, tapi Allah mengatakan zilzalaha, ada haknya. Kalau Allah katakan idza zulzilatil ardu zilzalan, apabila Allah Subhanahu wa taala menggempakan bumi ini dengan satu gempa, bisa saja di Jawa Barat gempa, di Batam tidak. Bisa saja di Lombok gempa, Kalimantan tidak. Bisa saja di Indonesia gempa, Malaysia tidak. Bisa saja Malaysia gempa, Amerika tidak. Itu kalau idza zulzilatil ardu zilzalan. Ya. Tapi Allah tidak katakan seperti itu. Allah idhafahkan gempa ini kepada bumi. Zilzalaha, ha ini dhamir kembali kepada bumi. Jadi yang gempa itu buminya. Satu bumi itu gempa. Ketika Allah mengatakan zilzalaha, di mana zilzal gempa itu dinisbatkan kepada bumi, berarti tidak ada tempat kecuali gempa.
Berarti bukan hanya di negeri kita yang gempa, negeri sebelah juga gempa. Di negeri sana, nun jauh di sana, di Eropa juga gempa. Mau di benua Afrika juga gempa, mau di benua Eropa juga gempa. Pokoknya satu dunia itu gempa. Itulah makanya Allah ketika menjelaskan tentang zilzal dalam surah Zalzalah itu, zilzalnya dinisbatkan kepada atau diidhofakan atau disandarkan kepada ha, dan ha ini kata ganti daripada bumi. Gempa disandarkan kepada bumi, artinya satu bumi gempa. Itulah yang disebut yauma tarjufu rajifah. Akibat apa? Tiupan sangkakala tadi, satu bumi gempa, ya. Ini kata Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, tatba'uha radifah hina tanshaqqus sama. Kemudian diikuti dengan tiupan yang kedua, ketika itu bumi terbelah menjadi langit retak kemudian terbelah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Tufail ibn Abi Ka'ab dari bapaknya dia mengatakan, Rasul bersabda, ja'atir rajifah tatba'uha radifah ja'al mautu bima fihi. Artinya ketika datang tiupan sangkakala pertama kemudian diikuti sangkakala kedua, maka itulah datangnya kematian dan kehancuran di dalam kematian itu. Artinya antara tiupan pertama dengan kedua itu jarak itulah menghancur-hancurkan alam semesta itu. Tidak ada yang selamat. Bumi, planet, galaksi, langit, bintang, tidak ada yang selamat. Semua dihancur-hancurkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, qulubu yauma idzi wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut sekali. Gimana tidak takut? Ketika kita mendengar ada tsunami saja, kita sudah merinding. Ketika kita melihat ada tanah bergerak yang membawa bangunan-bangunan dan orang-orang tertimbun di dalamnya, kita sudah terbayang gimana kita kalau yang di situ. Ketika ada gempa yang merobohkan satu kabupaten saja, coba kalau kita yang ada di situ. Ya. Kita sudah dagdug-dagdug. Saya waktu di Lombok itu kan masih kondisinya masih ya, skaliternya kecil memang. Ya. Sama Ustaz Aswad waktu itu kita bawa makanan, ya. Ketika itu arahnya ke bukit, rupanya bumi itu goncang kemudian membelah, ya. Belah itu bumi itu, retakannya nampak kita, ya. Cuman sopirnya ini sopir Medan ini berani dia. Kita nggak terasa padahal goncangannya kuat sekali. Itu saja sudah ketika kita berhenti kita tidak berani lagi tuh ngegas tuh. Langsung lama berjam-jam nunggu di situ. Baru stabil baru jalan lagi. Bahkan di malam hari hotel semua kosong, tidak ada yang berani nginep di hotel. Semua nginep di tenda-tenda. Padahal pemerintah mengumumkan tidak ada gempa lagi. Ya, ada gempa kecil-kecil, tapi kekhawatiran itu luar biasa di situ. Ketakutan orang. Ini belum kiamat ini, baru gempa saja. Kalau kiamat ini bukan hanya gempa saja, gunung meletus, air lautan diluapkan. Lihat kemarin Batam banjir itu laut belum diluapkan tuh, baru dikasih hujan dari pagi sampai sore saja, udah kemana-mana banjir itu. Gimana kalau seminggu nggak berhenti hujan itu, terendamlah Batam tuh, nggak perlu ada tsunami lagi tuh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah perasaan takut muncul. Absaruha khasyiyah. Disitulah pandangan-pandangan akan tertunduk hina. Orang-orang ketika melihat itu baru sadar dia banyak dosanya. Orang biasanya ketika ada musibah kan baru sadar tuh banyak dosa tuh. Makanya lihat, jangankan lagi musibah-musibah besar, orang yang sakit ngeringkuk di rumah sakit saja zikirnya kencang tuh. Nanti kalau sembuh hilang zikirnya. Kadang-kadang bayangannya nanti kalau sembuh saya salat, saya tobat, sudah sembuh, tidak salat, tidak tobat. Begitu manusia itu, ya. Tapi kita lihat kondisi orang-orang yang terkena musibah itu, semua ingin tobat. Bagaimana kalau kiamat kan gitu? Makanya wajarlah mengatakan absaruha khasyiyah.
Pandangan pada waktu itu tertunduk dengan hina sekali. Baru kemudian mereka menyadari, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna idzaman nakhirah qalu tilka idzan qarratun khasirah fa idza hiya jazratu wahidah fa idza hum bisahirah. Orang-orang kafir berkata, apakah sungguh kami benar-benar akan dikembalikan kehidupan semula? Antum kalau dalam kondisi kena musibah, gempa, kecelakaan, pastilah mati kan begitu. Ya, matilah sudah. Pasti kita akan merasakan. Antum yang pernah kecelakaan atau mungkin hidup di daerah yang ada gempa, itu otaknya sudah mati saja tuh, nggak ada harapan hidup lagi. Ya. Makanya kenapa orang-orang kafir disitulah mereka baru merasakan mereka akan mati dan akan dikembalikan kepada kehidupan semula. Dahulu di zaman Nabi SAW ada orang kafir namanya Ubay ibn Khalaf, musuh Nabi, yang paling benci kepada Nabi. Ubay ibn Khalaf ini, dia adalah saudara daripada Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal itu, yang menyiksa Bilal itu. Saudaranya namanya Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf ini ketika Nabi sedang berceramah tentang kehidupan setelah kematian, bahwa akan dibangkitkan setelah orang-orang meninggal, dia tidak yakin. Kemudian dia pun menggali satu kuburan, kemudian diambil tulang-tulangnya tuh. Kemudian datang kepada Nabi SAW. Kemudian mengatakan, ya Muhammad, atarallah yuhyi hadha ba'da ma qad rama. Hei Muhammad, lihat tulang-tulang ini, katanya. Apakah Tuhanmu Allah mengira bisa menghidupkan setelah seperti ini? Sudah jadi tulang belulang hancur seperti ini. Faqala, maka Rasul tegas mengatakan, nam, ya, Allah akan menghidupkannya kembali. Bahkan wa yab'atsuka wa yudkhilukan nar. Bahkan kalau seandainya kau mati seperti ini, Allah akan bangkitkan engkau, bahkan Allah akan masukkan kau ke neraka. Dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat surah Yasin 78, wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Dan ia membuat perumpamaan bagi kamu, dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa, maksudnya si Ubay ini lupa kepada kejadiannya. Bukankah dulu dia tidak ada, kemudian menjadi ada, diletakkan di janin, kemudian lahir ke dunia, kemudian dia akan kembali kepada Allah. Seolah-olah ingin katakan sesuatu yang sudah ada dikembalikan itu lebih mudah daripada penciptaan pertama. Makanya Allah di sini mengatakan, dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lebur itu? Dia tidak yakin dengan kalimat itu. Tetapi nanti orang kafir itu, mereka akan merasa yakin ketika nampak kiamat, ketika sudah merasakan gempa, gunung di mana-mana meletus, manusia sudah mulai pada mati. Baru mereka mengatakan, apakah sungguh kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian adalah sesuatu pengembalian yang rugi. Baru mereka sadar bahwa ada kehidupan setelah kematian. Sebenarnya kita lihat tidak semua orang kafir itu juga mengingkari. Kita lihat coba sekarang orang-orang Nasrani itu. Kalau sebagian mereka meninggal, mereka ada namanya salon kematian kan? Tahu antum salon kematian? Ada orang yang meninggal kan ada salonnya itu, mereka itu didandani begitu rapi kan. Nanti dikasih jas yang paling mahal, pakaian yang paling mahal, yang bersih, yang harum, dimasukkan ke dalam peti. Baru kemudian ditutup, baru dipendam. Kalau mereka tidak yakin tidak ada kehidupan setelah kematian, ngapain didandani? Ya kan? Ngapain didandani? Berarti mereka yakin ada kehidupan setelah kematian. Artinya orang Nasrani saja yakin, tapi ada sebagian orang-orang yang mereka tidak yakin ada kehidupan setelah kematian.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan, mereka berkata, kalau demikian ini adalah satu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanya satu kali tiupan saja. Maka dengan serta mereka hidup kembali ke permukaan. Artinya setelah tiupan yang kedua, mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut yaumul ba'tsi. Wallahu alam, sampai di sini saja. Sampai surah An-Nazi'at ayat 14. Insyaallah kita lanjutkan ayat selanjutnya minggu depan. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Iya. Dalam tadi di pertama semua itu manusia dan malaikat ya. Israfil sendiri gimana? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya terjadi silang pendapat di antara para ulama ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl 87, wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya Allah. Dan hari ketika trompet atau sangkakala itu ditiup, maka makhluk yang ada di langit dan di bumi terkejut. Maksudnya terkejut di sini, terkejut kemudian mengalami kematian. Illa, kecuali man sya Allah, kecuali orang yang Allah kecualikan, tidak akan terkejut dan tidak akan mengalami kematian. Dari sini terjadi silang pendapat, apakah para malaikat mati saat kiamat? Ada ulama, kalau enggak salah Imam Ibnu Hazm kalau enggak salah, mengatakan bahwa ayat man sya'a, kecuali orang yang Allah kehendaki tidak mati, mereka adalah para malaikat. Jadi yang mati itu jin dan manusia saja. Tapi jumhur ulama mengatakan, mayoritas para ulama mengatakan, semua makhluk yang berakal mati. Mau manusia, mau jin, para malaikat juga mati. Semua makhluk yang berakal mati. Ada hadis yang lemah, yang masyhur, biasanya dicatat dalam buku-buku akidah hadis, tapi hadis ini dilemahkan para ulama. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan malakul maut untuk mencabut seluruh nyawa, apakah manusia, apakah jin, apakah malaikat. Setelah semua makhluk yang berakal mati, maka malaikat maut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, man baki, siapa yang tersisa? Kemudian malakul maut mengatakan, Israfil, Jibril, Mikail dan Israfil, wa abdukal fakir, dan hambamu yang fakir. Ini maksudnya malakul maut, karena ini 4 malaikat ini adalah pemimpin para malaikat. Jibril, Mikail, Israfil dan juga malakul maut ini pemimpin para malaikat. Inilah yang belum wafat, kata malakul maut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malakul maut, kalau begitu kamu cabut nyawa 3 malaikat itu. Maksudnya Jibril, Mikail dan Israfil. Maka malaikat maut mencabut nyawa 3-tiganya. Kemudian dia menghadap kepada Allah dan Allah mengatakan, waman baki, kalau begitu siapa yang tersisa? Kata malaikat maut, semua sudah binasa illa abdukal fakir, kecuali hambamu yang fakir ini. Maka Allah mengatakan, idzan mut anta, kalau begitu matilah kamu. Maka dia pun mati. Ya, jadi dari sini kita tahu memang riwayat ini lemah ya. Tapi memang pendapat ulama yang mengatakan seluruh malaikat mati, tidak ada yang tersisa, walaupun tidak ada hadis ini. Ya, karena itu pendapat mayoritas para ulama, wallahu a'lam. Kullu man 'alaiha fan, semua manusia, semua makhluk akan binasa kecuali dzil jalali wal ikram, kecuali wajah Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir surah An-Nazi'at, dan kita masuk pada ayat ke-15 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa
idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad tentang kisah Nabi Allah Musa? Ingatlah ketika Rabbmu menyeru dia Musa di lembah suci, yaitu lembah tua. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sungguh dia telah melampaui batas. Lalu katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk mensucikan diri dari kesesatan? Dan aku akan menunjukimu ke jalan Rabbmu agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan mukjizat yang besar kepadanya. Akan tetapi Fir'aun mendustakan kerasulan dan mendurhakai Allah. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Nabi Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Dia berkata, akulah Rabbmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksa di dunia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah An-Nazi'at ayat 15 sampai 26 ini adalah rangkuman dari kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan juga Fir'aun laknatullah alaih. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal ataka hadithu Musa. Apakah telah datang atau sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad hadithu Musa, cerita tentang Nabi Musa. Kita tahu bahawa dari sekian para nabi dan rasul yang dicantumkan dalam Al-Quran itu, Nabi Musa adalah nabi terbanyak yang disebutkan. Dari seluruh para nabi dan rasul yang dicantumkan dalam Al-Quran itu, Nabi Musa paling banyak. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memperbanyak kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quran melebihi nabi-nabi yang lainnya? Sebagian para ulama tafsir mengatakan hikmahnya adalah disebutkan karena ada kemiripan besar antara dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil mihani wal bala, dari segi ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian apa? Ujian dari pendustaan kaumnya kepada nabinya dan juga kisah hijrah keduanya. Itulah yang mengakibatkan kemudian Al-Quran itu banyak menyebut kisah Nabi Musa. Makanya saat peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa SAW menangis karena tidak menyangka bahawa ada seorang Nabi yang jauh lebih muda tetapi kaumnya jauh lebih banyak dibandingkan dirinya. Lah dari situ Nabi SAW pernah memuji Nabi Musa SAW karena banyaknya ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada Nabi Musa. Jadi kaumnya itu luar biasa memuji Nabi Musa SAW, maksudnya Bani Israel, sampai-sampai Nabi mengatakan rahimallahu
akhi Musa. Semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa. Udhiya katsiran fasabara. Dia banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sangat sabar. Lah kesabaran Nabi Musa alaihi salatu wasalam itulah yang kemudian ditiru oleh Nabi. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang kisah pertemuan Rasul dan Nabi Musa pada peristiwa Mi'raj, salah satu hikmahnya adalah Nabi Musa itu orangnya sabar. Ketika menghadapi Bani Israel, seolah-olah Allah ingin katakan, wahai Muhammad, sabarlah engkau seperti sabarnya Nabi Musa ketika mengobati kaumnya. Itulah kenapa kemudian Nabi Musa banyak diceritakan dalam Al-Quran, karena banyak diambil hikmah oleh Nabi SAW dalam dakwah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal ataka hadithu Musa. Musa sendiri secara nasab adalah Musa ibnu Imran, ibni Yashur, ibni Qahid, ibni Lawi, ibni Ya'qub, ibni Ishaq, ibni Ibrahim. Jadi turunannya sampai kepada Ishaq putra Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun kalimat Musa ibn Imran, bukankah kalimat Al-Imran di dalam Al-Quranul Karim itu tersematkan kepada keluarga Maryam? Dari sini kata ahli tafsir mengatakan, ya memang Imran itu ada dua keluarga. Pertama, Imran yang hidup di Baitul Maqdis. Imran yang hidup di Baitul Maqdis, dan itulah ayahanda daripada Maryam bintu Imran, kakek daripada Isa bin Maryam. Makanya kalimat Al-Imran dijadikan satu nama dalam surah, namanya surah Al-Imran. Surah Al-Imran itu artinya keluarga Imran, dan yang dimaksud di situ adalah keluarga Nabi Isa ibnu Maryam. Tapi di sana juga ada Imran yang kedua, Imran yang hidup di Mesir. Itulah yang kemudian melahirkan seorang nabi, memiliki keturunan seorang nabi namanya Musa ibnu Imran. Jadi keluarga Imran ada dua. Ada keluarga Nabi Musa alaihi salatu wassalam di Mesir, dan ada keluarga Isa di Palestina, Baitul Maqdis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idzna da rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ingatlah ketika Rabbmu menyerumu wahai Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua. Di mana lembah Tua ini? Memang banyak versi menurut ulama tafsir di mana letak lembah Tua ini. Karena lembah ini sangat bersejarah. Apa sejarahnya? Disinilah Nabi Musa alaihi salatu wassalam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan pertama kali dialognya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga disematkan kalimat kalimur rahman. Nabi yang selalu berdialog dengan Allah tanpa perantara. Sebenarnya para nabi yang pernah berdialog dengan Allah tanpa perantara itu ada tiga. Pertama, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dia berdialog dengan Allah di sorga tanpa perantara. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berdialog tanpa perantara di Sidratil Muntaha saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan yang ketiga, Nabi yang kita bicarakan ini, Nabi Musa alaihi salatu wasallam berdialog tanpa perantara di Bukit Tua. Saat Nabi Musa alaihi salatu wasallam hijrah dari Mesir ke Madian, kemudian berjumpa dengan dua gadis putri daripada Syuaib, bukan Nabi. Jadi Syuaib di sini adalah rajulun saleh, orang saleh. Walaupun sebagian kisah Israiliyat mereka menganggap Syuaib ini adalah Nabi. Tapi kita kaum muslimin mengatakan pendapat yang betul bahwa Syuaib di sini bukan nabi, tetapi rajulun saleh, orang saleh, punya dua putri. Lah salah satunya menikah dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan punya keturunan.
Setelah 10 tahun Nabi Musa di Madian, kemudian dia pun kembali ke Mesir. Lah di tengah perjalanan itulah obor yang dibawa padam. Kemudian dia minta izin kepada istrinya untuk mencari obor. Rupanya dari kejauhan ada api yang berada di pohon zaitun. Dia tidak paham bahwa areal pohon zaitun itu adalah bukit tua, bukit yang sangat disucikan Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekati pohon itu, semakin terang apinya. Anehnya tidak membakar pohonnya. Ketika kemudian mendekat, disitulah Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Musa dan mengatakan, innani anallah, sesungguhnya saya adalah Tuhanmu hai Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat menjadi ular dan tangan yang dimasukkan ke dalam pesak bercahaya. Setelah itu kemudian, setelah Allah membekali dengan 2 mukjizat inilah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Firaun. Makanya ayat selanjutnya Allah mengatakan, idhab ila Firaun, pergi wahai Musa ke Firaun, innahu tagha, karena dia orang yang sangat melampaui batas. Ada yang mengatakan bahwa letak bukit tua itu, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa dia terletak di selatan Nablus. Selatan Nablus, di situ ada Tur, maksudnya di Palestina. Jadi letaknya di Palestina, selatan Nablus. Dan ini versi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa bukit tua itu di selatan Nablus, tepatnya di Palestina. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa bukit tua itu di barat daya Syam. Di sana ada gunung namanya Gunung Zaitun sekitar Bukit Baitul Maqdis. Ya masih daerah Palestina juga. Tapi yang satu selatan Nablus, tetapi yang satu di barat daya Syam, letaknya di Gunung Zaitun. Ini juga dikuatkan oleh beberapa para ulama. Tetapi ada juga yang mengatakan yang masyhur adalah yang dimaksud bukit tua itu lokasinya di Mesir. Karena memang perjalanan Nabi Musa dari Madian menuju Mesir, artinya sudah masuk pada perbatasan Mesir. Maka letak tua itu adalah di Mesir, yang kemudian dikenal dengan Bukit Sinai namanya. Disitulah tempat Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdialog. idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjadi nabi dan rasul, kemudian dibekali mukjizat, maka Allah perintahkan Musa untuk berdakwah kepada Firaun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, berangkatlah engkau kepada Firaun, karena manusia satu ini orang yang paling melampaui batas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memulai berdakwah. Hikmahnya adalah bahwa Quran ini, saya ulangi, bukan kitab sejarah yang kita nikmati ceritanya, tetapi Quran ini kitab ibrah dan pelajaran dalam kehidupan untuk diambil pelajarannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Musa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah permulaan dakwah beliau, maka setiap kita wajib mengikuti dakwahnya para nabi, bahwa hidup kita ini hanya untuk berdakwah. Dakwah itu kan tidak mesti menjadi seorang ustaz. Minimalnya dalam keluarga, seorang orang tua berdakwah kepada anak, suami kepada istri atau sebaliknya, keluarga kepada tetangga, dan begitu seterusnya. Itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan tentang hikmahnya. Kita jelaskan di sini dulu. Allah mengatakan idhab ila fir'auna innahu tagha. Fakul hal laka ila an tazakka. Nanti sesampainya di hadapan Firaun,
katakan kepada dia, maksudnya Fir'aun, adakah engkau wahai Fir'aun keinginan untuk membersihkan dirimu dari kesesatan? Sadarlah dari kesesatan. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha, dan selain juga mensucikan dari kesesatan, aku menunjukimu ke jalan Rabbmu supaya kamu menjadi orang yang takut. Fa'arahul ayatal kubra. Kemudian Fir'aun pun melihat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Allah subhanahu wa ta'ala katakan Fir'aun itu orangnya tughyan. Tughyan itu artinya melampaui batas. Sampai di mana melampaui batas Fir'aun sehingga Allah subhanahu wa ta'ala katakan innahu tagha? Pertama, Fir'aun ini berhukum bi ghairi ma anzalallah. Dia berhukum dengan selain daripada yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Bahkan menjadikan dirinya ma'bud, sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bentuk pelampaui batas yang paling tinggi, yang paling parah. Melampaui batasnya Fir'aun karena dia berhukum bukan dengan hukum Allah, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Makanya dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun mengatakan, wahai para pembesarku, wahai masyarakatku, aku tidak kenal ada Tuhan selain aku, katanya. Maka kezaliman mana lagi yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengaku Tuhan? Itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Fir'aun itu tagha, melampaui batas, karena dia sudah mengaku dirinya Tuhan, kemudian berhukum dengan hukum selain yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Ini yang pertama. Yang kedua, Fir'aun ini di antara bentuk tughyannya, melampaui batasnya, dia terlalu sombong dengan kekayaan dan kekuatan dan kerajaan yang ia miliki. Dia terlalu sombong, seolah-olah dia orang yang paling kaya, seolah-olah dia orang yang paling kuat, seolah-olah dia orang yang paling kuasa. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran dalam surah Az-Zuhruf 51. Wa nada fir'aunu fi qaumihi, dan Fir'aun pun menyeru kepada kaumnya. Qala, dia mengatakan, ya qaumi alaysa li mulku Misra, wahai kaumku, bukankah Mesir ada di genggamanku? Wa hadhil anharu tajri min tahtihi, wa hadhil anharu tajri min tahti, dan sungai-sungai yang ada di Mesir ini semua berjalan di bawah kakiku. Afala tubsirun, tidakkah kau melihatnya? Ucapan Fir'aun ini menunjukkan tentang kecongkakan, tentang kesombongan, seolah-olah harta-harta dia, seolah-olah kekuatan-kekuatan dia, seolah kekuasaan-kekuasaan dia. Maka siapapun yang menyombongkan dengan harta, kekuatan dan juga kekuasaan, maka tidak sama saja anda dengan Fir'aun yang disebutkan dalam Quran ini. Dan Fir'aun di zaman sekarang banyak ya, mereka sombong dengan kekayaan, sombong dengan kekuatan, dan sombong dengan kerajaan. Itu adalah Fir'aun. Itulah bentuk melampaui batasnya Fir'aun. Yang ketiga, Fir'aun ini dia mengingkari perkara-perkara yang gaib. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang dengan membawa tauhid, kemudian juga mengingatkan tentang ada hari setelah kematian, bahwa akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena melampaui batasnya, dia mengingkari. Dia mengingkari hal itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam surah Al-Imran ayat 10-11-nya, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang kafir pada hari kiamat tidak akan bermanfaat bagi mereka harta mereka,
tidak akan bermanfaat anak-anak mereka dari Allah sedikit pun, karena mereka akan menjadi kayu bakar neraka. Kemudian Allah mengatakan kadabi ali fir'auna, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun dan orang-orangnya. Walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka, kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami. Fa akhadahumullahu bidzunubihim, maka Allah siksa mereka karena dosa yang mereka lakukan. Di sini setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi hari kiamat, kondisi setelah kematian, bahwa orang-orang kafir di hadapan Allah itu, sekalipun ketika di dunia mereka kaya raya, kekayaan mereka tidak ada manfaat di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Sekalipun mereka memiliki keturunan yang sukses sekalipun, di hadapan Allah tidak ada manfaatnya anak-anak mereka itu sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencontohkan seperti Firaun dan juga orang-orangnya. Dari sini kita tahu bahwa di antara bentuk melampaui batasnya Firaun, karena dia mengingkari perkara-perkara gaib. Dia tidak yakin ada kehidupan setelah kematian. Itulah bentuk tughyannya dia. Ini yang ketiga. Yang keempat, Fir'aun ini mendustakan ayat-ayat Allah, memusuhi Rasul dan para duat serta wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu digambarkan di dalam surah Yunus ayat 75 sampai 77. Allah mengatakan thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'auna. Kemudian kami utus setelah mereka Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun wa malaihi dan orang-orangnya, bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami. Jadi Musa datang kepada Fir'aun membawa dua ayat. Pertama ayat kauni, berbentuk mukjizat yang bisa dilihat, tongkat menjadi ular, kemudian juga tangan bisa bercahaya, dan banyak lagi mukjizat yang 9 itu. Kemudian ayat-ayat syar'i, di mana Musa pun diturunkan kitab langit untuk menjadi bukti bahwa dia seorang nabi dan rasul dan mendakwahkan tauhid. Tetapi apa yang terjadi? Allah katakan fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, tapi mereka sombong dan mereka termasuk kaum yang penuh dengan berlumuran dosa. Dari sini tughyan yang keempat adalah si Fir'aun ini suka mendustakan ayat-ayat Allah, memusuhi nabinya karena tidak menerima Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan juga Harun yang datang kepadanya. Dan ini bentuk melampaui batas. Inilah rangkuman kalimat tagha di dalam Al-Quran. 4 perkara inilah yang kemudian Allah katakan idhab ila fir'auna innahu tagha. Dia si Fir'aun itu orang yang sangat melampaui batas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqul hallaka ila an tazakka. Katakan kepada si Fir'aun itu, hallaka ila an tazakka. Adakah keinginanmu wahai Fir'aun untuk membersihkan dirimu dari kesesatan? Maksudnya kesesatan di sinilah kesyirikan. Karena Fir'aun mengaku Tuhan masalahnya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha, dan aku akan menunjukimu ke jalan Rabbmu agar engkau takut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa rangkuman dakwah para nabi itu 3. Semua para nabi ketika berdakwah itu kepada 3 perkara. Yang pertama, tauhidul aqidati lillah, mentauhidkan keyakinan hanya kepada Allah, mengesahkan tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disyaratkan dalam surah Thaha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah,
Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembah aku. Kalimat ini dilontarkan atau difirmankan oleh Allah saat Musa berada di bukit tua tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala bicara di balik pohon zaitun yang berapi tadi. Di situlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innani anallah. Hei Musa, aku adalah Allah Tuhanmu. La ilaha illa ana. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Berarti tugas Nabi Musa dalam berdakwah apa? Mentauhidkan akidah hanya kepada Allah. Mentauhidkan akidah hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tauhidul ibadati lillah. Mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah. Jadi bukan hanya keyakinan, tapi juga amalan. Dan itu disyaratkan dalam surah Taha 14-nya ketika dialognya Allah dengan Nabi Musa, wa aqimis salata lidzikri. Wahai Musa, tegakkan salat untuk apa? Untuk mengingat aku satu-satunya. Ini disebut tauhidul ibadah namanya. Mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-imanu bil yaumil akhir. Beriman dengan adanya hari akhir. Dan itu disebutkan dalam surah Taha ayat 15-nya, masih dalam rangkuman kisah Nabi Musa, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin ma tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu telah dekat. Inilah rangkuman, bukan hanya Nabi Musa saja berdakwah kepada Fir'aun, tapi semua para nabi mendakwahkan 3 poin ini. Mentauhidkan akidah, mentauhidkan ibadah, dan menanamkan keyakinan manusia bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan 3-tiganya adalah sebuah keyakinan. Itulah yang kemudian disyaratkan di dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, di mana tugasnya sembahlah Allah, artinya esakan Allah. Esakan Allah dalam akidah, esakan Allah dalam ibadah, dan yakini bahwa ada kehidupan setelah kematian sebagai bentuk balasannya. Semua para nabi seperti itu, mendakwahkan tauhid. Maka sebagai tugas kita yang mengikuti dakwah para nabi, dan kita memiliki nabi akhiruz zaman, Nabi SAW, maka kita pun harus mengikuti dakwah nabi kita. Dan saya kira semua agenda para nabi seperti itu, mentauhidkan Allah dengan cara mengesakan Allah, kemudian mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan mengajak manusia untuk yakin ada kehidupan setelah kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru setelah 3 poin ini, maka bercabanglah dakwah-dakwah yang lainnya. Intinya bahwa dakwah itu porosnya tauhid. Poros dakwah itu adalah tauhid. Karena Al-Quran itu semua diturunkan untuk mentauhidkan Allah. Diutusnya para nabi dan rasul yang begitu banyak kepada manusia pun, dakwah mereka hanya mentauhidkan Allah. Sampai disyariatkan jihad sekalipun. Kenapa sampai ada perang, menumpahkan darah ke sana kemari? Tidaklah disyariatkan jihad pun kecuali karena tauhid. Bahkan Allah menciptakan langit dan bumi dan alam semesta juga karena tauhid, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun, halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha. Adakah keinginanmu untuk membersihkan dirimu? Dakwah itu ada 2 macam. Di sini ada faedah yang sangat bagus sekali. Dakwah yang baik itu ada 2 macam. Pertama, at-tazkiyah, dan yang kedua at-tarbiyah.
Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dari kisah Nabi Musa bahwa Nabi Musa alaihi salatu wasallam ketika berdakwah kepada Fir'aun itu yang disentuh adalah hatinya. Tazkiyatun nafsi. Karena memang hati inilah yang menentukan seluruh anggota badan kita. Kalau hati bersih, maka semua anggota badan kita akan bersih. Tapi kalau hati kotor, jangan sangka amalan badan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima. Karena poros amal itu ada di hati. Bukankah Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal apapun itu tergantung kepada niat, dan niat itu ada di hati. Makanya ketika berdakwah itu sentuh hati manusia, sentuh hatinya. Ketika Nabi SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, kalau engkau keras dalam dakwah wahai Muhammad, kau kasar dalam dakwahmu, artinya tidak menyentuh hati manusia, manusia akan lari dari dakwahmu. Makanya di ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam untuk berdakwah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yahsha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Katakan kepada Fir'aun wahai Musa dan Harun, qawlan layyinan, ucapan yang indah, ucapan yang santun. Bayangkan, saya kira orang-orang yang kita dakwahi itu tidak sekejam Fir'aun. Antum pernah berdakwah kepada orang yang sekejam Fir'aun? Saya kira antum tidak akan mendapatinya. Cukuplah Fir'aun satu-satunya di dunia ini. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa sekelas Fir'aun saja dalam berdakwah disuruh lembut, supaya tersentuh hatinya, kan gitu. Karena hati itulah yang menggerakkan badan. Kalau hati menerima, maka badan pasti menerimanya. Makanya ini pelajaran bahwa ketika berdakwah itu adalah at-tazkiyah, membersihkan jiwa orang dulu. Baru kedua, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Baru setelah bersih hatinya, baru namanya tarbiyah. Baru kita tarbiyah, kita didik mereka, kita arahkan. Kalau hati sudah menerima, badan mau diarahkan kemana saja bisa. Makanya Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluha saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ingatlah, pada raga manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka semua baik. Kalau dia jahat, semua akan rusak. Itulah hati manusia. Maka pandai-pandailah mengajak manusia dalam berdakwah, santunlah dalam bicara, sentuh hatinya. Kalau sudah tersentuh hatinya, maka kita mudah mentarbiyahnya. Ini diantara pelajaran dari dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Fir'aun itu ayatal kubra, tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Ya. Di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Al-Isra ayat 101, Allah mengatakan, "Wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin." Dan sesungguhnya kami telah menganugerahi kepada Musa 9 buah mukjizat. Fas'al Bani Israel id ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa masura. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel tatkala Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, sungguh aku sangka engkau wahai Musa adalah seorang yang terkena sihir. Kalimat tis'a ayat, 9 mukjizat, itulah yang dianugerahkan kepada Nabi Musa untuk menunjukkan bahwa dia seorang nabi.
Karena kan mukjizat itu untuk memperkuat bahwa dia seorang nabi, makanya diberikan mukjizat. Kalau para nabi tidak dibekali oleh mukjizat, sukar sekali dia akan berdakwah. Tapi dengan dibekali mukjizat itu, maka dia bisa mengatakan dirinya nabi. Buktinya apa? Adanya mukjizat. Lah Nabi Musa disebutkan dalam Al-Quran, Allah anugerahkan 9 ayat, 9 buah mukjizat. Apa saja itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 133, fa arsalna alaihimut tufan. Pertama, kami kirim kepada mereka tufan. Ketika Fir'aun ini semakin membangkang dan dia sombong dengan kekuatannya, dengan hartanya, dengan apa yang dimilikinya dari dunia, maka Allah kirim tufan. Kemudian tufan ini meluluhlantakkan seluruh pertanian Mesir, sehingga datang paceklik di mana-mana. Akhirnya bangkrutlah negeri Mesir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal jarad. Dikirim belalang. Belalang di mana-mana. Kemudian wal kummal. Tidak cukup sampai belalang, hilang belalang, datang pula kutu. Kemudian waddafadi wadzafadi, hilang kutu, datang pula katak. Waddam, kemudian hilang katak, datang pula darah. Maksudnya darah di sini air Mesir menjadi darah, sehingga susah untuk mandi, susah untuk minum, karena semua darah. Ya. Kalau Allah mengatakan mufassalatin fastakbaru wa kanu qauma mujrimin. Tetapi dengan adanya mukjizat yang sangat luar biasa ini, mereka sombong. Mereka sombong dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ini di luar daripada mukjizat tongkat dan juga mukjizat tangan yang bisa bercahaya. Dan banyak lagi mukjizat Nabi Musa, banyak, bukan 9 mukjizat saja, banyak. Ya. Tapi ini di antara mukjizat yang sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fa'arahu ayatal kubra. Tapi apa yang terjadi? Fakadzdzaba wa asa. Tapi Fir'aun ini memang mendustakan ayat-ayat Allah dan bermaksiat kepada nabinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah mengatakan fakadzdzaba wa asa, bahwa di antara sunnatu dakwah, ikhwan, sunnatu dakwah, tidak semua orang yang antum dakwah itu menerima. Itu sunnah dakwah itu. Ada yang mudah menerima, ada yang sukar menerima, ada juga yang menolak. Namanya dakwah, mengajak manusia. Tugas kita ini sebagaimana Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma 'alaika illal balag." Tidaklah kewajiban engkau Muhammad kecuali hanya menyampaikan saja. Itulah yang disebut dengan hidayatul irsyad. Kita ini hanya menyampaikan hidayatul irsyad. Katakan ini baik, ini tidak baik. Katakan ini tauhid, ini syirik. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini taat, ini maksiat. Ini yang hitam, ini yang putih. Tugas kita hanya itu saja. Dan kita tidak bisa memaksa orang untuk masuk ke dalam hidayah. Artinya kita tidak bisa memaksa orang disetir oleh dakwah kita. Karena kewajiban kita ini hanya menyampaikan. Kalau kita sudah bisa menyampaikan kebenaran, itulah suksesi dakwah seorang dai. Bukan mendapatkan banyaknya mad'u, tidak, tetapi berhasil menyampaikan dakwah yang hak. Ketika Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya, Nabi SAW melihat ada kaum yang sangat besar sekali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jangan-jangan itu adalah kaumku kelak pada hari kiamat. Tapi Jibril mengatakan, bukan, itu kaumnya Musa. Kemudian Nabi SAW mengarah penglihatannya ke tempat lain. Rupanya ada kaum yang jauh jumlahnya lebih banyak dibandingkan kaumnya Musa. Kemudian Jibril mengatakan, itulah kaummu. Di dalam mereka ada 70.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian kata Rasul, aku pun melihat ada nabi yang pengikutnya cuman 1,
ada nabi yang pengikutnya cuma 2, bahkan ada nabi yang tidak ada pengikut sama sekali. Pertanyaannya, lah nabi-nabi yang tidak punya pengikut, atau mungkin pengikutnya 1 atau 2 atau 3, apa kita katakan gagal dalam berdakwah? Mustahil seorang nabi gagal dalam berdakwah. Makanya para ulama mengatakan gagal berhasilnya dalam berdakwah itu bukan banyaknya pengikut, tetapi berhasilnya dia bisa menyampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran. Soal dia terima atau tidak urusan Allah itu. Tapi kan kita sudah mengurangi beban kita, bahwa kita sudah menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Dan inti risalah Allah adalah menyampaikan tauhid, dan sifat dakwah ketika menyampaikan tauhid itu mesti ada orang-orang yang akan mendustakan dakwah kita, seperti Fir'aun. Fakadzdzaba wa asa. Fakadzdzaba wa asa, karena berat mendakwakan tauhid, ikhwan. Antum akan dituduh macam-macam. Kalau mendakwahkan dakwah tauhid, apalagi di tengah-tengah umat yang sudah menyebar kesyirikan di mana-mana, akan sulit dan antum akan mendapatkan tuduhan macam-macam. Nabi Musa saja dikatakan Fir'aun, wa inni la'adhunnuka maskhura. Ya, jangan-jangan engkau ini orang terkena sihir, katanya. Atau mungkin dituduh penyihir seperti Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma adbara yas'a." Tsumma adbara yas'a. Kemudian setelah dia mendustakan dan juga mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, dia pun berpaling, kemudian berusaha menentang Nabi Musa. Apa yang terjadi? Fahasyara fanada. Penentangannya luar biasa. Dia kumpulkan seluruh pembesar-pembesarnya. Untuk apa? Menyerang Nabi Musa. Kemudian mengatakan, ana rabbukumul a'la, sayalah Rabb yang paling tinggi di antara kalian. Nah, ini sudah tingkat tinggi kerusakannya, mengaku dirinya Tuhan. Dan kita tahu bahwa sepanjang zaman ada saja orang-orang yang mengaku Tuhan. Sebelumnya Namrud mengaku Tuhan, kemudian disusul dengan Fir'aun mengaku Tuhan, kemudian belakangan di Yaman Dzunwas mengaku Tuhan, dan banyak lagi orang-orang yang mengaku Tuhan. Tetapi kenapa kemudian Fir'aun yang banyak diceritakan dalam Al-Quran? Karena tadi berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Karena kita tahu bahwa Bani Israel dengan umat Islam itu ada hubung kait yang tidak bisa dilepaskan. Bani Israel, kisah-kisah Bani Israel dengan kita kaum muslimin itu banyak yang tidak bisa terpisahkan. Makanya Nabi SAW kalau menasihati para sahabatnya pasti dikait-kaitkan dengan Bani Israel. Contoh, ketika Nabi SAW berangkat ke perang Hunain membawa banyak para sahabat. Nah, di perang Hunain itu kita tahu bahwa jumlah kaum muslimin jauh lebih banyak dibandingkan orang kafir. Ini satu-satunya peperangan yang jumlah kaum muslimin lebih banyak dibandingkan orang-orang kafir. Umumnya peperangan Rasul itu pasukannya sedikit, musuh yang banyak. Ya. Tapi dalam perang Hunain ini terbalik. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang hudatsau ahdi bil Islam, mereka baru masuk Islam, ikut serta, sehingga di antara mereka sombong. Karena banyaknya tentara, mereka sombong, makanya di permulaan peperangan kalah, walaupun di akhir menang karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya ceritakan adalah ketika kaum muslimin yang baru masuk Islam itu melewati sebuah pohon bidara, mereka terngiang nostalgia di zaman jahiliyah, bahwa pohon itu dianggap keramat, penuh dengan berkah. Jadi sebelum perang mereka gantungkan tuh senjata-senjata di pohon itu supaya ditransfer barokah. Kemudian setelah waktunya bergerak diambil, baru kemudian berangkat perang. Dan mereka meyakini pedang mereka akan membunuh musuhnya, sehingga mereka berhenti di sekitar pohon itu. Kemudian memanggil Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lakum dhatu anwat. Rasul, buatlah pohon macam ini juga, katanya, seperti mereka orang-orang musyrik punya juga. Biar kami gantung-gantungan pedang di sini, biar dapat transfer kekuatan dalam pedang gitu ya. Jadi pedangnya pedang sakti. Karena zaman dulu kan kalau kita lihat film-film kerajaan kan gitu ya, ada pusaka-pusaka
sakti itu. Ya, apalagi zaman-zaman dulu Majapahit gitu ya. Itu mesti itu. Ya, pedang pusendok tuh apa namanya. Ya. Jadi Nabi SAW marah ketika itu. Kenapa? Karena ini pintu menuju kesyirikan. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Ucapan kalian persis seperti ucapan Bani Israel. Lihat, Rasul mengaitkan kaum muslimin dengan Bani Israel. Ya. Kemudian juga kisah yang lain, ketika Rasul SAW pulang dalam peperangan, habis bekalnya, kemudian singgah di sebuah rumah. Rumah itu pemiliknya nenek yang sudah tua, seorang Yahudi. Ya. Kata Nabi SAW, Nek, kami ini kehabisan bekal. Ada enggak makanan minuman yang bisa kami minum dan kami jadikan bekal pulang? Dan itu baik. Kemudian memberikan makanan, minuman dan bekal untuk pulang Nabi SAW dan para sahabatnya menuju kota Madinah. Ingat, Nabi itu tidak pernah melupakan kebaikan orang. Dan ini harus dicontoh. Nabi itu punya sifat tidak melupakan kebaikan orang. Lah ketika itu Nabi bertanya kepada nenek tua ini, Nek, engkau sudah berbuat baik kepadaku. Kira-kira sepulangnya aku ke kota Madinah, aku akan bayar hutangku kepadamu. Kau ingin apa? Kami akan antar kepadamu. Kata si nenek tua ini, maka berikanlah kepadaku seekor anjing. Berikan kepadaku seekor anjing supaya anjing ini bisa menjaga kambing-kambingku. Yang kedua, berikan seekor unta supaya menjadi tungganganku. Kemudian berikan juga ini itu, banyak sekali permintaannya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada nenek itu, Ayajaz ka'ajuzi Bani Israel, kata Rasul. Wahai nenek, lemahkah engkau untuk seperti nenek di zaman Bani Israel? Nah, Rasul menyebutkan di zaman Bani Israel. Sahabat heran, apa yang kau maksud wahai Rasul, seorang nenek di zaman Bani Israel itu? Maka Rasul menceritakan dulu ketika Nabi Musa berangkat dari Mesir menuju tanah perjanjian membawa Bani Israel, tersesat jalan, tidak tahu arah kemana. Di zaman itu belum ada kompas, belum ada Google Map, belum ada apa kan, tersesat. Kemudian orang-orang dekat Nabi Musa ini, orang-orang cerdasnya mengatakan, boleh jadi kita melupakan satu wasiat, katanya. Kata Nabi Musa, wasiat apa? Kemudian diceritakan tentang kematian Nabi Yusuf. Bahwa Nabi Yusuf pernah berwasiat agar dia dikuburkan di Palestina. Oh, itu masalahnya. Kalau gitu kita cari kuburannya, kita gali, kita bawa jasadnya dan kita kuburkan di Palestina. Lah ketika itu tidak ada yang tahu kuburannya Nabi Yusuf kecuali seorang nenek tua. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, Nek, bisakah kau tunjukkan di mana kuburan Yusuf? Maka sang nenek mengatakan, oh tidak bisa begitu, ada imbalannya. Kata Nabi Musa, apa imbalannya? Imbalannya, jadikan aku temanmu di sorga. Imbalannya, jadikan aku temanmu di sorga. Musa tidak bisa menjawab karena sorga bukan milik dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala kirimkan Jibril dan mengatakan kepada Musa, Allah kabulkan. Maka Nabi Musa mengatakan, baik, Allah sudah mengabulkan permintaanmu, tunjukkan kuburannya. Maka digali kuburan itu, dan kita tahu jasad para nabi tidak mungkin dimakan tanah. Jasad para nabi itu akan utuh. Maka jasad itu dibawa dan dikuburkan di Palestina. Lah kalimat ini, kalimat lemahkah engkau wahai nenek, seperti nenek di zaman Bani Israel. Lihat nenek di zaman Bani Israel ketika minta upah karena sebuah pekerjaan, minta sorga. Kok ini minta dunia saja? Soalnya begitu. Ingat, kau sudah tua, kau akan mati. Soalnya Rasul mengatakan begitu. Ya. Maka ini juga sebuah nasihat kepada kita. Orang kalau sudah tua itu harus dekat dengan masjid. Ya. Ini makin tua makin keladi, makin jadi, kata orang-orang. Ya. Jadi kembali bahwa umat Islam ini memang selalu dikait-kaitkan dengan Bani Israel, dan banyak kalimat-kalimat Bani Israel. Seperti contohnya yang lain, ketika Nabi SAW hendak perang Badar, belum mulai Badar Kubro, ya. Kan Rasul belum punya pengalaman perang, tetapi bagaimanapun harus perang karena musuh sudah di depan masalahnya.
Abu Jahal dan para pengikutnya 1000 lebih sudah di depan. Rasul ingin memberikan semangat kepada para sahabatnya dan ingin menguji kesetiaan mereka. Maka berdirilah orang-orang muhajirin. Ya, tidak syak lagi, orang muhajirin pasti setia dengan Rasul. Tidak mungkin tidak setia. Bagaimana tidak setia? Dia rela mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak bawa apa-apa kecuali karena memperjuangkan dakwah. Tidak dilakukan lagi kesetiaan orang-orang muhajirin. Tapi Rasul melirik orang Ansar. Maka Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Aus, langsung berdiri, ya, dan mengatakan, ya Muhammad, apakah kau meragukan kami? Seandainya engkau mengarungi sebuah lautan, kami akan ikut bersamamu. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, kami tidak mungkin seperti Bani Israel yang mengatakan sami'na wa asaina, kami katakan sami'na wa ata'na. Kau perintahkan saja sami'na wa ata'na. Tapi Bani Israel sami'na wa asaina, kami mendengar tapi bermaksiat. Kami tidak mungkin mengatakan seperti itu. Kami katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Lihat bagaimana para sahabat pun selalu menyinggung-nyinggung Bani Israel kan gitu. Ya, makanya wajar kalau seandainya dalam Quran itu hampir kisah Bani Israel itu mendominasi Al-Quran dibandingkan kisah-kisah yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَإِبْرَةٌ لِمَنْ يَخْشَى. Ketika kemudian Fir'aun pun terlampau kejam mengaku dirinya Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala ingin buktikan bahwa dia bukan Tuhan. Dengan cara apa? فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Allah menghukum Nabi Musa, Allah menghukum Fir'aun dengan azab pertama di akhirat dan sebelumnya siksa dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar sebuah pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa ma'ruf kisahnya kematian Fir'aun, bahwa saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam menampakkan mukjizatnya dengan memukulkan tongkat ke lautan, ke Laut Merah itu, kemudian membuat 12 jalan, karena memang 12 kabilah, 12 jalan kan itu ya. Kemudian Fir'aun datang, penyusul Nabi Musa. Ketika Musa dan Bani Israel sudah di ujung, rupanya Fir'aun di tengah-tengahnya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali. Maka menyatulah lautan yang menjadi jalan menjadi ombak yang besar. Disitulah Allah tenggelamkan Fir'aun. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, di mana Nabi SAW mengatakan ketika Fir'aun sempat mengucapkan kalimat amantu bima amanat bihi Banu Israel, aku beriman persis seperti apa yang diimani Bani Israel, maka Jibril datang, kemudian masuk ke dalam dasar lautan mengambil tanah hitam, kemudian naik dan menyumpel mulut si Fir'aun. Kata Jibril kepada Nabi SAW, kulakukan karena aku takut dia dapat rahmat. Orang seperti dia tidak layak dapat rahmat. Dari sini menunjukkan bahwa orang yang nafasnya sampai di tenggorokan, maka tidak ada pintu tobat bagi dia. Kalau sudah nyawa di sini, nggak ada lagi pintu tobat. Walaupun dia bisa bicara, saya beriman, saya bertobat. Karena kalau nyawa sudah di tenggorokan itu tidak mungkin balik ke badan, pasti keluar. Hatta idza balagatit taraqi wa qila man raq. Kalau jiwa sudah sampai di tenggorokan, ruh sudah sampai di tenggorokan, wa qila man raq, dikatakan siapa yang bisa meruqyah dia, maksudnya mengobati supaya dikembalikan, ya tidak bisa, pasti dia mati. Ya. Inilah rangkuman daripada kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Tapi di sini ada sebuah faedah tentang bagaimana upaya dakwah yang dilakukan Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun. Dakwah ini adalah muhimmatul anbiya. Maksudnya pekerjaan para nabi. Dakwah itu pekerjaan para nabi. Dan pekerjaan para nabi ini harus kita ikuti. Makanya siapapun yang mengikuti pekerjaan para nabi, Allah akan anugerahkan berbagai macam keutamaan. Kalau antum berdakwah,
maka Allah anugerahkan banyak keutamaan bagi orang-orang yang mau berdakwah. Pertama, dakwah itu adalah ahsanu kalimatin tuqalu fil ardi. Dakwah itu adalah ucapan terbaik yang diucapkan di kolong langit. Kalimat terbaik, suara terindah, itulah dakwah. Terkadang ada orang-orang terpukau dengan nyanyian-nyanyian karena suaranya merdu, suaranya indah, bisa terlena, bahkan tertidur kan begitu. Karena telinga mereka adalah telinga-telinga fasik. Telinga orang-orang fasik ya seperti itu. Tapi telinga orang-orang yang beriman tidak menganggap bahwa lantunan-lantunan lagu dan begitu seterusnya itu bukan sebuah yang indah di telinga mereka, bahkan mengotorinya. Tapi orang-orang yang beriman bahwa suara terindah di telinga mereka adalah suara seruan dakwah ilallah. Maka siapapun yang berdakwah kepada Allah, maka Allah mengatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Dalam surah Fussilat ayat 33, siapa lagi yang lebih indah suaranya kata Allah dibandingkan orang yang menyeru manusia ke jalan Allah. Yang kedua, dakwah ini menyebabkan masuknya kita atau memendamkan kita ke dalam rahmat Allah yang luas. Semua manusia perlu rahmat, ikhwan. Karena tidak ada yang bisa masuk surga kecuali karena rahmat Allah. Sehebat apapun antum beramal di dunia ini tidak bisa membeli surga. Lalu kenapa kita bisa masuk surga? Pertama, karena rahmat Allah, dan rahmat tidak mungkin diraih kecuali dengan amal. Lah dakwah ini salah satu perkara yang bisa memasukkan kita atau memandamkan kita ke dalam rahmat Allah yang luas. Allah mengatakan di dalam surah At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Ketika Allah mengatakan orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, sebagian mereka dengan yang lainnya adalah wali, penolong. Mereka memerintahkan manusia kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Merekalah orang-orang yang akan diberikan rahmat. Ketika bagiannya wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ini kan dakwah artinya. Nah di situ Allah mengatakan mereka akan diberikan rahmat. Maka beruntunglah orang-orang yang dakwah itu jadikan profesinya, karena Allah akan berikan rahmat kepada dia. Yang ketiga, dakwah ini sababu biqa'il khairiyati fi hadil ummah, sebab tertetapnya sebuah kebaikan kepada umat. Kalau sudah tidak ada pendakwah, tidak ada ustaz, tidak ada kiai, saya pastikan dunia rusak. Siapa yang akan mencegah manusia dari kemungkaran? Siapa yang akan mencegah manusia dari kesyirikan? Siapa yang mencegah manusia dari perkara-perkara baru dalam agama? Siapa yang akan mencegah manusia dari kebatilan? Kalau semua orang diam, dunia ini pasti rusak. Tapi selama ada orang yang berdakwah, dipastikan kebaikan itu akan tetap di permukaan bumi. Itulah yang Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, tugasnya ajak manusia kepada kebaikan, cegah mereka dari kemungkaran. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dakwah ini mencegah turunnya azab. Dakwah ini mencegah turunnya azab. Kalau tidak ada orang yang berdakwah di sekitar kita, maka dipastikan daerah itu buruk dan pantas diazab. Makanya ketika Nabi mempermisalkan orang-orang yang mengingkari kemungkaran dengan orang-orang yang diam dari kemungkaran, Rasul mempermisalkan seperti perahu yang memiliki lantai dua, lantai satu dan lantai dua. Lantai bawah tertutup, lantai dua terbuka. Ya. Jadi orang-orang yang di lantai satu ini, kalau meminta air, pasti dia ke atas ke lantai dua.
Nanti dari lantai 2 dibantu diulurkan ember mengambil air dari sungai tadi. Ya. Setiap hari seperti itu. Akhirnya kemudian yang di bawah ini merasa nggak enak. Ini kalau kita terus merepotkan orang yang di atas untuk ngambil air, kasihan. Kita ambil air sendiri saja. Caranya apa? Kita lobangi saja kapal ini, nanti airnya masuk dari lubang itu. Ini orang-orang di lantai 2 kalau membiarkan kapalnya dilobangi hanya untuk mengambil air, yang karam itu bukan yang di lantai 1 saja yang buat masalah, kapal-kapalnya karam. Artinya semua akan tenggelam kan gitu. Lah itulah permisalan kata Rasul, kalau kita diamkan orang kemungkaran, kalau sampai datang azab, bukan dia saja yang terkena azab, kita pun orang baik terimbas dengan azabnya. Itulah yang Allah katakan, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan fitnah yang kalau sudah ditimpakan bukan orang zalim saja yang terkena, orang baik pun akan kena imbasnya. Maka kalau kita membiarkan kemungkaran, kalau datang azab Allah, datang tsunami, datang puting beliung, datang banjir, datang gunung meletus, bukan hanya orang jahat saja yang mati, orang-orang baik pun akan terkena mati di situ. Maka kalau ingin tidak turun azab, perbanyaklah kadar-kadar dai yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian dakwah juga adalah sebab nailu azimil ujur wa taksirul hasanat. Sebab terbesar kita ini mudah mendapatkan pahala, bahkan pahalanya banyak sekali. Makanya ada istilah kalau dalam ilmu bisnis itu, ilmu namanya multi level marketing. Tapi kalau dalam berdakwah itu namanya multi level pahala. Semakin banyak kita ngajak, semakin banyak pahalanya. Ya, umpamanya saya ajarkan satu orang membaca Fatihah, kemudian orang ini mengajarkan bacaan Fatihah kepada orang, kemudian orang ini mengajarkan Fatihah kepada orang lagi, sampai akhir terus seperti itu. Dapatlah 100-200 orang. Maka dari 200 orang itu akan kembali yang ke pertama yang mengajarkannya. Makanya minimalnya kalau antum mendidik anak antum, dipesantrenkan, akhirnya jadi hafal Quran, kemudian dia juga bisa menguasai ilmu-ilmu yang lain, akhirnya jadi pendakwah, menyadarkan ribuan manusia. Mungkin kita seorang bapak tidak tahu menahu, mungkin anaknya lebih cerdas, tapi karena bapak yang mengarahkannya, ibu yang mengarahkannya sehingga dia jadi cerdas, maka ribuan mad'unya sebanyak itu pahalanya akan dikembalikan kepada orang yang pertama mendidiknya. Itulah makanya betapa besarnya pendidikan anak. Guru-guru di sekolah, mau TK, mau SD, ya, mau pesantren, kalau seandainya kemudian orang yang dididik itu kelak menjadi orang besar, menjadi pendakwah, akhirnya ribuan orang dapat hidayah, maka itu kembali kepada orang yang pertama yang mendidiknya. Ya guru-guru itulah. Ya, murid. Makanya kenapa dahulu ada seorang imam namanya A'mash. A'mash ini ulama dunia, ikhwan. Ulama besar A'mash ini. Satu dunia belajar sama dia, ulama hadis. Tapi dia ajari anak-anak kecil. Sehingga kemudian ada orang mengatakan, ya A'mash, katanya, engkau ini alim min ulama dunia. Kenapa kamu ngajari anak-anak kecil-kecil begini? Ajarilah kami yang sudah dewasa. Tapi A'mash mengatakan, engkau tidak tahu. Iya, sekarang mereka kecil, tapi nanti mereka lah yang akan meneruskan generasiku, katanya. Jadi begitulah para ulama, ya, mengajarkan kepada kita bukan untuk hari ini, tapi ke depan. Entah dari sekian orang yang kita ajar, entah jadi apa kan kita tidak tahu. Anak-anak yang kita didik jadi apa, kita tidak tahu. Tidak mesti mungkin dia jadi ustaz, mungkin dia seorang kaya kemudian dermawan. Bisa saja kita mungkin setelah meninggal, rupanya anak kita ini jadi orang kaya raya. Dengan kekayaannya akhirnya menjadi dermawan, banyak ribuan orang ditolong dia. Maka pahalanya kembali kepada orang tua yang mendidiknya. Itulah kenapa kemudian dakwah ini menyebabkan banyaknya dapat pahala dan banyaknya dapat kebaikan. Dan banyak lagi lah fadilah dakwah kalau kita jelaskan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan di lain kesempatan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Tapi kayaknya sudah malam, tutup sajalah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.